Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore para rekan Waalaikumsalam. sejawat intervensionis dan kardiologi. Saya tidak sendirian, hari ini sudah ada bersama kita Dr. Muhammad Munawar, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan yang mungkin sudah tidak asing lagi pada acara educational program Bina Waluya. Selamat sore Dr. Munawar. Selamat sore Dr. Atik. Selamat sore Dr. Sukri dan Dr. Hakim. Sebagai panelis kita dalam acara hari ini yaitu Dr. Muhammad Syukri dan juga ada Dr. Abdul Hakim Al-Khatiri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dok. Dan pada sore hari ini kita akan berfokus pada masalah bifurkasi. Dan juga dalam sore hari ini kita akan ada recorded live case dan juga interaktif diskusi dengan polling, juga dengan diskusi dengan ahlinya Dr. Muhammad Munawar dan juga Dr. Muhammad Syukri dan Dr. Al-Hakim. Dan untuk hari ini mungkin dari Dr. Munawar ada, kenapa Dok kita bahas bifurkasi pada sore hari ini? Apa yang istimewanya? Mungkin Dr. Munawar bisa kasih highlight sedikit. Terima kasih Dr. Atik. Jadi saya kira bifurkasi ini selalu kita hadapi. Tidak hanya masalah khusus pada bifurkasi, pada hampir semua intervensi itu sebenarnya koroner ada cabang-cabang dan sebagainya. Oleh karena itu basic konsep lalu kemudian teknik-teknik dari bifurkasi ini memang berkembang dengan cepat. Karena apa? Karena memang bifurkasi pada awalnya itu tempat yang paling sulit, paling sering dijumpai instensi dan sebagainya. Sebagai intervensi tentu saja kita harus paham betul bagaimana kita menangani. Inilah tujuan dari webinar pada sore hari ini, walaupun sudah berkali-kali kita mengadakan diskusi bahasan tentang bifurkasi, tapi tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan bagaimana untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Karena ke depan bukan hanya how to do stenting, tapi bagaimana hasilnya ini bisa aman, bisa handal, dan efisien serta durable. Artinya follow up kita akan lebih baik. Saya kira itu aja, Dr. Atik, yang bisa saya sampaikan. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut saja ke dalam kasus kita hari ini. Dan untuk sebagai pengantar dalam kasus hari ini, kita mempunyai kasus laki-laki usia 72 tahun, yang mana pasien ini dirujuk dari rumah sakit lain dengan non-STEMI. Pasien ini juga sudah dirawat selama 8 hari di sana, namun karena keterbatasan, sehingga dia dirujuk ke sini karena nyeri dada terus-menerus. Dan setelah kita lihat EKG-nya, tampak bahwa mungkin ini bukan suatu non-STEMI, melainkan suatu STEMI, di mana selain dia juga menderita ACS, dia dari EKG-nya kita tahu bahwa ada atrial fibrilasi. Dan juga pasien ini memiliki masalah gangguan ginjal, di mana kreatininnya 2,2 dengan estimated GFR-nya 29, dan juga fungsi jantungnya menurun tampak dari hasil echo, di mana ada sebagian gerakan jantung yang menurun di bagian inferior. Dengan ejection fraction 56%. Pasien juga menderita anemia dengan HB 10,4, mungkin ini kronik CKD. Dan saat datang pasien troponinnya 3 dengan CKMB 59. Nah, untuk kita lakukan angiografi pada pasien ini, didapatkan lesi sangat diffuse di LAD dengan tampak sedikit klasifikasi cukup banyak di proximal LAD hingga diagonal juga. Dan tampak total oklusi di distal dari LCA, mungkin ini sebagai suatu culprit lesion pada pasien hari ini, dengan RCA tidak tampak ada stenosis yang signifikan. Gimana Dokter Sukri, silakan. Ya baik, terima kasih. Kalau kita lihat ini secara klinis, itu kita menghadapi pasien dengan HBR ya. Ada 3 mayor yang saya lihat di sini, usia, masalah anemi dengan
fungsi ginjal yang rendah ya. Kemudian settingnya akut. Nah, dalam hal ini tentu kita bicara dulu mengenai pilihan obat ya, antitrombotiknya tentunya ya. Karena disampaikan oleh Dr. Munawar tadi, hasil kita bagus tapi dia long term-nya akan berhadapan dengan bleeding tentunya. Kemudian tentu kasusnya itu sendiri. Ya, kalau kita lihat kasus yang kita hadapi ini adalah kasus kompleks dengan bifurcation case ya. Di LCX ya, kita lihat satu Medina 1 10 ya. Kayaknya OM-nya overlap. Kemudian di LAD-nya juga. Jadi strategi kita mungkin kita lihat apakah ini pasien akan kita lanjut ke PCI ya. Kalau saya sih karena kasusnya akut, tentu kita atasi dulu kegawatannya, masalah akutnya ya, sesuai dengan ECG yang kita lihat tadi posterior. Mungkin fokus kita ada di LCX. Ini mungkin pendapat saya. Terima kasih Dr. Sukri. Atau mungkin Dr. Hakim ada pendapat lain, silakan Dok. Sebelum kita berlanjut ke Terima Dr. kasih Munawar. Dr. Atik. Mungkin saya akan share. Jadi kalau kami, apa yang kira-kira berdasarkan clinical data kulpritnya tentunya left circumflex. Plan kami adalah open infarct related artery dengan double wiring di main branch dan side branch. Kemudian kita professional stenting in main branch, kemudian kita lakukan proximal optimization teknik dengan strategi side branch-nya keep it open. Kira-kira untuk yang di left circumflex, plan kami, strategi kami demikian. Bagaimana dengan yang di left coronary artery? Kalau kita lihat angiografi significant lesion di LAD dan diagonal, tentu perlu evaluasi marginal harmony IVUS, tentu lebih dipilih karena masalah ginjal. Untuk evaluasi tentunya kita bisa lihat sizing daripada vessel dan karakteristik daripada lesi. Kalau ternyata signifikan after diagonal branch, itu tentu Medina classification di left coronary artery 111, dan kami memilih two stent strategy. Memang di dalam memilih one atau two stent strategy memang menjadi great dilemma. Dari randomized clinical trial multiple RCT, ini memang provisional stent strategy single stent, hampir semua bifurcation memang bisa kita terapkan. Operator memang harus antisipasi so optimal hasil daripada side branch. Kemudian yang kedua, kalau untuk double stent strategy, tentunya butuh time consuming, flow time juga butuh kontras harus kita perhitungkan, apalagi pasien ini ada masalah dengan ginjalnya. Dan sekali lagi RCT multiple, tidak jelas benefit to double stent strategy dibandingkan dengan professional assistant. Kalau kita lihat konsep dalam bifurcation treatment strategy, tentu kita lihat kalau di left coronary, kalau kita lihat cabang diagonalnya tentunya bukan small vessel. Kalau kita compare dengan guide kateter itu hampir lebih besar. Jadi artinya bukan small vessel. Kemudian ada lesi di ostial, kemudian di proximal diagonal juga dengan lesi di proximal sampai di mid kalsifikasi, sedikit kalsifikasi. Jadi tentunya kita perlu preserve. Langkah keduanya, apakah ini side occlusion likelihood? Tentunya di ostial diagonal terlihat mudah sekali untuk oklusi. Jadi tinggi angka kemungkinan untuk oklusi di side branch. Kami rencanakan untuk memilih plan to stent strategy. Tentunya langkah selanjutnya kita bisa lihat side branch angulation. Yang kurang lebih sudutnya itu kurang lebih 70 atau kurang dari 70. Dan dari berbagai studi, di ICRAS 3, ICRAS 5, itu sudah terbukti bahwa memang di ICRAS teknik lebih superior dibandingkan dengan teknik yang lain. Sehingga kita memilih to stent. Demikian mungkin Dr. Ati dari saya. Nah, bagaimana kita mau melakukannya? Kita lihat apa yang sudah kita kerjakan. Nanti ada komentar dari Dr. Hakim maupun dari Dr. Sukri. Silakan recorded-nya dibuka.
Oke, yuk micro. Jadi ini kalau kita lihat dari Dulu untuk mengurangi RCA itu jelas ini memberikan ke CX. Jadi ini kronik, akut on kronik saya kira. Jadi untuk save-nya memang kita harus double akses. Nah, ini bagaimana cara memasang micro. Ya, saya host wire saya adalah biasanya pakai saja sih, tapi yang saya pilih biasanya sih run through. Ya, baru setelah di depan dari lesi saya masukkan CTO. Saya belum tahu apakah ini keras atau tidak, tapi ternyata dengan XT gampang. Jadi hampir tidak ada resistance, sehingga bisa menembus lesi dengan sangat mudah. Jadi tactile sensation ini memang penting sekali. Ya. Kalau saudara bisa lihat dengan contralateral injection itu pathway-nya udah benar dan dengan mudah masuk ke dalam. Baru kita berpikir bahwa ini akut on chronic barangkali sih. Jadi memang functional CTO dan sebagainya, lalu kemudian ada akut myocardial infarction, sehingga kita putuskan untuk melakukan suction. Suction memang di dalam guideline bukan rutin, tapi barangkali di tempat saya karena saya tidak mau ada distal emboli, jadi saya tetap melakukan. Bagaimana cara melakukannya? Kita harus tip dari suction ini harus sebelum kita berhenti di proximal, kemudian baru kita suck. Nah, pelan-pelan sampai kita melihat tidak ada lagi suction lagi. Itu berarti memang suck-nya itu terisi clot. Jadi kita terisi clot, dan saudara bisa lihat tuh yang di atas, yang di itu ada clotnya cukup banyak. Biasanya sekali atau 2 kali kita pakai. Lalu kemudian setelah kita lihat dengan angio, ini saya sadar bahwa ini pasien dengan sudah kelihatan. Sadar bahwa ini dengan CKD, oleh karena kita mesti harus sedikit mungkin kontras. Maksimum yang dianjurkan oleh banyak hybrid approach dari berbagai baik Eropa maupun Asia Pasifik, kira-kira maksimumnya adalah 4 kali dari GFR. Jadi paling tidak kalau itu 30 katakanlah kita tidak boleh beli 120. Bagaimanapun juga ini adalah functional CTO kan, paling tidak. Ini yang totalan. Dari EFUS juga terlihat lesinya fibrotik ya dok? Ya, fibrotik. Dan cukup besar juga pembuluh darahnya sekitar 3,2 itu. Sudah bisa lihat ya dari yang di longitudinal ya, kemudian yang lebih di sini pembuluh darahnya sangat besar dok. Bisa sampai 4. Ya. Yang di proksimal sampai 4. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti harus melihat landing zone. Nah, ini perdebatan yang cukup menarik karena di dalam proksimal, di sebelah proksimal itu MLA-nya kurang dari 5. Ya, yang di beberapa tempat. Oleh karena itu LAD kita putuskan untuk memberikan 1 stent tapi cukup panjang nanti di circumflexnya. Kemudian kita lihat dari di LAD juga kita lihat Davis di LAD, sudah bisa lihat bahwa di situ di sebelah distal itu masih cukup baik ya. Sebenarnya yang mulai di daerah sini ini
Ya, itu Ini sudah masih bagus. mulai ada lazy ya, soft plug. Ya. Sebelah proximal itu banyak yang calcified, tapi Ini di sini sih nggak ada klasifikasi. ya itu sudah mulai ada klasifikasi yang di sebelah distal enggak, tapi di fibrocalcified paling tidak ya ada shadowing. Nah Nah, ini ini udah juga mulai klasifikasi superficial. superficial. Itu classified dari classified di Di sini mungkin dok. nah, ini. Nah, ini baru ada wire dari circumflex kelihatan. Ya. Oke, Min scoring 2,5. di, kita lakukan di Ya, sini. Infrared. CX dulu ya. Kita di CX ini kita berikan 2,5 ya. Jangan sampai saya tidak memberikan protection wire di sini. Anda bisa lihat. 12. Tapi untuk agar supaya tidak memberikan protection wire, kita mesti harus preparasi harus Ini pelan-pelan ya. bagus. Kalau calcified sedikit atau banyak, biasanya saya debulking, lalu kombinasi dengan cutting atau dengan scoring balloon Sini. Oke. tanpa memberikan protection wire. Kenapa? Karena protection wire itu bukan tanpa risk. 415 boleh. Di perforasi, NC ya. lalu di situ Ya, merusak endotel dan sebagainya. Jadi ini kita pasang 3 ya, saudara bisa lihat kita 3, lalu kemudian panjang, lalu yang di sebelah proximal ini pot. 89. Kita pot di sini dengan 4, ya 4 15. Nah, yang distal dari balon pot itu harus di karina. Nah, ini yang sangat penting. Sehingga potnya karena panjang ini sampai di proksimal. Kita coba pot sampai di proksimal. Ya, hati-hati karena jangan sampai terjadi apa yang dinamakan edge dissection. Jadi biasanya kita bertahap, jangan tiba-tiba langsung 12, jadi bisa 2, 4, 6 dan sebagainya. Lalu kemudian kita IVES lagi ya sebelah distal tidak terjadi edge dissection distalnya, walaupun kurang tapi sudah acceptable saya kira. Ya, dengan 3 balon 3. Nah, ini sebelah proksimalnya. Nah, ini yang sebelah proksimal sesudah percabangan kita buka dengan 4, walaupun sebenarnya juga masih kurang, masih lebih besar. Tapi kalau kita terlalu besar, nanti terjadi edge dissection yang menjadi masalah. Jadi kita 4 saya kira sudah cukup. Ya, sampai di kita lihat, perhatikan ya, tidak ada edge dissection. Ya. Oke. Jadi saya puas dengan hasil di cukup acceptable. Ya. Jadi saudara bisa lihat bahwa kita nggak usah menggunakan protection wire karena kita harus as simple as possible, keep it safe and as simple as possible. Itu ada di dalam konsensus IBC yang ke-15 yang dipublikasi beberapa minggu atau bulan yang lalu. Jadi kita di LAD karena tadi ada klasifikasi di sebelah proksimal, juga di situ ada banyak cabang dan sebagainya. Saya debulking dengan rota di sebelah proksimal sampai ke cabang dari diagonal. Ya. Dengan diamond distal saya hanya as simple as possible. Jadi saya tidak melakukan two-stand strategy, tapi one-stand strategy, profesional juga. Oke, yuk kita masukkan. Jadi saudara bisa lihat saya tidak menggunakan rota, tetapi menggunakan orbital atherectomy. Ya. Di sebelah distal kita bisa pakai yang low,
speed, lalu yang proximal kita bisa agak lebih tinggi. Nah, yang penting adalah dalam atherectomy ini adalah jangan sampai Ya. terjadi shifting plaque. Start timer mulai. Ya. Ya, jangan sampai terjadi shifting plaque. Nanti kombinasi dengan scoring balloon. Ya, kalau perlu kita menggunakan cutting balloon supaya tidak terjadi shifting plaque. Nah, bagaimana menghindarkan adanya carina shift adalah dengan pot. Ya. Jadi setiap bifurcation kalau itu kita anggap cukup signifikan, maka kita harus melakukannya dengan pot supaya Di situ memang banyak klasifikasi. Sizingnya itu based on main vessels blood distal. Ya. Oke, Alfred. 2. Ya, ini di lesi preparasi itu harus sangat penting, karena kalau enggak nanti hasilnya kurang bagus ya. Kalau sudah tidak bisa expand, sudah pasang stand, nanti jadi masalah di kemudian hari. Karena itu preparasi stand sangat penting. Sudah bisa lihat kita tidak menggunakan distal side branch protection wire. Ya, kita tidak menggunakan protection wire. Cukup dengan atherectomy, cukup dengan kombinasi dengan scoring balloon, ya. Tapi pelan-pelan, jangan langsung yang besar. Tapi kita harus mulai dari scoring balloon yang 2,5, and then kemudian kita enggak 3,5 ya. Ya, kita dengan yang di sebelah MC maksimal kita scoring. Kita berikan yang lebih besar, yaitu 3,5 ya. Ingat bahwa kita juga harus jangan sampai terjadi shifting carina shift. Ya, kita melakukannya pas di, kalau bisa di carina, pas di carina. Dan ini tidak mudah, tapi paling tidak dengan mata telanjang kita bisa berusaha untuk di sebelah distal. Kita harus melihat beberapa posisi. 8. Sampai di mana kita akan memasang stand. Ya. 12. 14. Ya, reflect. Nah, ini sesudah kita preparasi dengan baik, ya. Baru setelah preparasi bagus kita masukkan stand. Stand juga cukup satu saja, ya. Ya, cukup satu saja. Ingat bahwa pasien ini adalah pasien dengan CKD. Infect 4, 6, Ya. 8. Memilih stand-nya juga yang ada trial untuk HBR, ya. Anda boleh pakai Onyx, Anda boleh pakai Science, Anda boleh pakai apa saja. Yang penting harus ada evidence bahwa memang baik untuk HBR. Ya. Jadi sesudah ini baru kita lakukan pot di LAD. Kita menggunakan 3,5 ya potnya. Anda harus betul-betul ingat, kita tidak menggunakan protection wire di sini, ya. Karena as simple as possible. Ya. Pas di depan dari carina, pas di carina, ya. Barangkali kita bisa melakukannya bisa sekali atau 2 kali tergantung dari hasil, ya, inflasi. Dan ini pokoknya sampai di proximal. Kalau di situ ada cabang yang besar lagi, kita mesti spot yang lebih besar lagi. 12, 14. Kebetulan 3,5 nggak ada satu cabang yang lebih besar lagi, sehingga kita dari ostial LAD sampai di distal. Lalu kemudian kita lakukan harus dilakukan evaluasi IVUS karena hasilnya itu mesti penting sekali. Kita tidak hanya
dilihat sagittal saja, tapi juga masih harus horizontal. Ya. Kita tidak melihat adanya satu edge dissection, ya. Kemudian cukup bagus ya anunya, ekspansi maupun posisinya, ya. Dan sebelah proksimal kita perhatikan baik-baik ya, tanpa ada edge dissection. Saudara bisa harus lihat juga longitudinal view dari IVUS. Ini adalah hasil akhirnya. Ya. Saudara bisa lihat bahwa cabang dari LAD-nya masih tetap terbuka, cabang dari OM-nya juga masih terbuka dengan baik ya. Kalau kita bandingkan, ya demikian tadi, Dr. Sukri, Dr. Bagaimana kita melakukannya dengan as simple as possible, tapi dengan hasil yang memuaskan karena kita menghadapi pasien dengan HBR. Tampak sekali bahwa strategi untuk pasien yang barusan kita lihat tadi sudah diperhitungkan sejak dari awal, tidak hanya melihat lesi, namun secara keseluruhan pasiennya. So mungkin dari Dr. Sukri dan Dr. Hakim, kira-kira ada mungkin tambahan atau insight yang kira-kira yang belum disampaikan, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ati. Menarik sekali ini banyak belajar kita ya sebenarnya. Yang kita lihat di sini adalah yang pertama poinnya adalah kasus yang di LCX ya. Itu TO atau CTO karena strateginya kan beda ya. Kalau TO mungkin kita pakai diagnostic wire. Artinya kalau wire-nya easy masuk ke distal, berarti ini kita anggap memang baru. Artinya sejak dari awal mungkin kita tidak pakai double puncture ya. Yang double puncture itu pun menambah, ini menurut saya ya, menambah trauma. Tapi kalau memang dia dengan step up wire tetap tidak tembus, mungkin ini kita berhadapan dengan kasus CTO. Satu, yang kedua masalah complete reverse pada akut setting ya. Nah ini juga kita harus bicarakan sesuai dengan rekomendasi. Itu sebenarnya mana yang kita fokuskan dalam pekerjaan ini dalam satu waktu atau kita staging. Karena ini juga kasusnya komplit, very complete, HBR, kita harus menghemat kontras berhadapan dengan fungsi ginjal, ya. Kemudian harus perfect. Dalam hal ini tentu kita harus pakai optimizing by guiding imaging, IVUS. Sehingga tentu tidak mudah bagi kita pemula-pemula ini. Saya, Dr. Hakim, ya. Makanya kita belajar dari Dr. Munawar sebenarnya. Ini mungkin kita kerjakan, ya. Tapi menurut saya seperti itu. Kapan kita melakukan complete repass pada kalau kita katakan dia akut setting. Terus yang ketiga yang menarik itu adalah tadi disebutkan bahwa kita kalau berhadapan dengan calcified lesion itu yang sekarang yang terbaru itu memang bukan debulking katanya, tapi dimodif. Makanya Dr. Munawar mungkin milihnya tadi orbita ya, bukan rota. Artinya dia memodifikasi, nah nanti disambung dengan scoring atau cutting ya. Dan itu contemporary modification sekarang yang lebih dianjurkan. Dan tentu yang terbaru saya adalah masalah wire side brand itu. Protection wire. Protection wire. Nah itu baru bagi saya. Karena saya sampai saat ini sekarang masih takut kalau tidak meninggalkan wire di sana, kalau kita minimal kita tinggalkan hanya untuk keep it open doang. Artinya setelah kita selesai, kita tarik wire-nya masih ada aliran yang berjalan walaupun sebesar wire. Ya itu menurut saya. Terima kasih Dr. Sukri, banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Mungkin Dr. Munawar bisa memberi. Ya, saya yang nomor satu tadi saya yang pertama apakah itu benar-benar CTO dok? Gitu. Apakah kita bisa
Jadi begini, ini sebenarnya kita menghadapi pasien dengan HBR. Kita udah tahu itu. Karena kreatininnya 2,2, pasien dengan CKD dan sebagainya. Jadi kita tidak sekaligus, sebenarnya ini pasien dikirim beberapa hari dikirim dengan non-STEMI, tapi setelah kita lihat ternyata ini jelas ini posterior infarct. Lalu apakah ini CTO, apakah ini acute total occlusion? Awalnya saya menduga ini adalah satu CTO, karena dari RCA itu kita kalau memberikan kontras itu dia memberikan sebelah distal dengan sangat jelas. Saya kira tadi bisa dilihat ya, sehingga kita awalnya menduga ini adalah CTO. Tapi setelah kita lakukan seperti itu dengan mikro lalu kita tembus, ini sih bukan CTO, ini sepertinya si lunak saja gitu. Oleh karena itu berubah kan, strategi bisa berubah, kita suction aja walaupun itu, dan ternyata memang dia red thrombus bukan white thrombus. Jadi saya kira juga masih ongoing proses gitu. Kita lakukan, and then kalau itu akut infarct, memang di dalam rekomendasi dari guideline itu sebenarnya yang kalau bisa komplit revaskularisasi, kalau bisa ya, kecuali kalau dalam keadaan shock. Itu ada Culbre, trial, segala macam, Anda bisa baca di situ. Kalau shock, kita hanya Culbre saja. Tapi kalau tidak shock, seperti pada pasien ini, alangkah baiknya kita menggunakan complete revascular. Pertanyaannya adalah, pasien ini dengan CKD, apakah memungkinkan tidak? Oleh karena itu, dari awal, saya hanya mau memasang 2 stent saja, satu di RCX, satu di RAD, dengan professional stenting, dan saya percaya dengan teknik yang saya tunjukkan itu tanpa memberikan walaupun itu katakanlah itu stenosis di diagonal itu cukup signifikan, tapi dengan teknik debulking, saya tetap menganggap bahwa debulking kombinasi dengan scoring balon atau cutting balon itu cara untuk menghindarkan shifting plaque, atau kalau dulu istilahnya snow ploughing. Ya, jadi setelah kita plaque-nya kita hilangkan, kemudian kita berikan scoring atau cutting, sehingga kita mencegah jangan sampai plaque-plaque yang ada ini masuk ke dalam side branch. Dan saudara bisa lihat itu dengan jelas bahwa dengan teknik ini, memang ini terus terang ini teknik dari Bina Waluya ya, bukan teknik yang dianjurkan. Tapi saudara, saya hanya menunjukkan bahwa even side branch, small side branch still open. Dan kalau Anda lihat itu troponinnya itu 3, katakanlah 3. Dan 1 hari kemudian itu bukan lantas menjadi 4 atau dan sebagainya, dia hanya menjadi 2. Jadi jelas bahwa yang kita lakukan bukan menambah satu trauma pada miokard, tapi justru nggak ada efeknya. Nanti barangkali sih kita bisa lihat di dalam lecture saya yang akan saya sampaikan. Tidak banyak contohnya, tapi sangat signifikan. Memang saya kadang-kadang masih menggunakan protection wire, tetapi pada kasus-kasus yang ada kekhawatiran dia terjadi closure, ya, terjadi shifting plaque, atau ada kekhawatiran bahwa wiring ke situ nggak bisa. Nah, itu baru saya melakukan protection wire. Saya kira nanti lengkapnya ada di lecture-nya Dr. Munawar ya, Dok? Ya, ada dalam lecture saya. Dr. Hakim mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? Terima kasih Dr. Ati. Saya rasa sudah banyak sekali. Saya terus terang belajar banyak Dr. Munawar dalam case ini. Apa yang disampaikan oleh Dr. Sukri juga sudah disampaikan yang saya mau
Cuman ini kan sebenarnya case-nya sulit dok, kompleks. Tapi ke Dokter Munawar jadi simple dan safe dok. Ini terus terang buat saya sendiri seperti Dokter Sukri, kita masih keep it open strategi. Artinya tentu kita harus tetap side branch wiring, tapi waktu remove dok kita gentle lah. Artinya walaupun kekhawatiran, mungkin yang ingin saya tanyakan Dokter Munawar, gimana dok antisipasi suboptimal ketika tidak dilakukan proteksi daripada side branch wiring dok? Ya, sebenarnya ini kalau Anda lihat di dalam hasil IFES dari dua-duanya itu, yang jelas di CX itu cabang dari OM itu ostialnya bersih. Nah, yang seperti begitu itu jelas nggak usah kita kasih protection wire. Ya. Nah, kalau cabang itu cukup signifikan, sebenarnya di diagonal satu ini coba kombinasi yang sangat bagus. Di diagonal satu itu kritikal. Sebenarnya kita dalam hati saya barangkali ini kalau two stand strategy barangkali sih lebih bagus. Paling tidak itu 2,5. Tetapi ini pasien kalau saya dengan two stand strategy barangkali sih kontrasnya akan jauh lebih banyak. Ini kontras saja udah 120. Saya udah hemat karena ini dari awal ini CTO. Ini CTO sehingga kita mesti harus kontras, kontralateral injection dan sebagainya. Kita mesti melihat untuk safety-nya dan sebagainya. Kadang mindset ya dok ya. Ya, jadi awal kita itu sudah ini CTO gitu loh. Jadi dari angil sebelumnya ini jelas dari RCA itu mengisi ke CX sehingga dari awal kita dual puncture. Ini dengan dual puncture artery kita kanulasi satu di RCA, satu di sini. Jadi dari awal mindset kita adalah CTO. Kita CTO dengan bifurcation, tapi di lapangan ternyata berbeda. Jadi kadang-kadang kita tidak persis sama apa yang kita hadapi di dalam sebelumnya ini. Perkiraan sebelumnya sampai akhirnya kita. Jadi tactile sensation itu juga penting saya kira.